Apakah digital marketing Anda mengalami penurunan efektivitas? Jangan-jangan customer Anda sekarang mengalami digital fatigue. Dan apalagi menjelang endemi, waktunya kita coba pendekatan yang baru, yang saya sebut sebagai multisensory marketing. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Apa itu digital fatigue? Digital fatigue adalah kelelahan mental dan fisik yang dialami oleh pelanggan kita apabila mereka terlalu banyak distimulasi oleh digital content. Terutama digital content yang sifatnya audio visual. Ini akan membuat mata kita lelah, akan membuat mental kita juga menjadi lelah. Dan kadang-kadang dibutuhkan yang disebut sebagai digital detox atau periode di mana kita menjauh dari semua teknologi, menjauh dari semua gadget, dan kadang-kadang kita cenderung untuk kembali ke alam. Sehingga menimbulkan berbagai tren, misalnya banyak orang liburan ke outdoor venue, banyak orang yang kembali naik gunung dan menikmati indahnya alam tanpa adanya embel-embel teknologi. Salah satu cara lain untuk bisa menghilangkan digital fatigue adalah melakukan yang namanya multisensory marketing, yaitu menstimulasi kembali 5 panca indera kita. Jadi tidak hanya mengoverwhelm atau tidak hanya memfokuskan pada audiovisual yang membuat mata dan telinga kita lelah, tetapi juga menstimulasi 3 panca indera lainnya sehingga lebih seimbang dan kita bisa lebih menikmati berbagai experience yang kita rasakan. Ada 5 panca indera yang dimiliki yang biasanya disingkat sebagai 3S dan 2T, yaitu penglihatan, sight, pendengaran atau sound, penciuman atau scent, indera peraba atau touch, dan indera perasa atau taste. Inilah 5 panca indera yang perlu kita stimulasi secara bersamaan dalam satu sinkronisasi yang harmonis. Dan bagaimana caranya? Mari kita simak satu persatu insight tentang multisensory marketing. Multisensory marketing pada dasarnya adalah melakukan engagement terhadap 5 panca indera untuk menciptakan emosi positif. Dan dengan demikian, apabila kita menciptakan emosi yang positif, maka kita bisa mendrive behavior dari pelanggan kita sesuai yang kita inginkan. Kita bisa membuat mereka membeli lebih banyak produk, kita bisa membuat mereka lebih menikmati experience di toko-toko kita, membuat mereka juga mencintai brand yang kita miliki. Pentingnya multisensory marketing ini bisa saya gambarkan dengan kasus Starbucks. Banyak yang tidak tahu bahwa Starbucks ini sangat-sangat memikirkan aroma kopi yang bisa kita cium ketika kita mendatangi berbagai outlet dari Starbucks. Mereka berpikir bertahun-tahun bagaimana caranya menciptakan satu aroma kopi yang konsisten dari outlet ke outlet dan bagaimana aroma tersebut bisa dikenali dengan mudah menjadi signature scent dari Starbucks itu sendiri. Mereka mendefinisikan aroma dari Starbucks sebagai heady, rich, full-bodied, dark, and suggestive smell. Inilah yang kemudian mereka rancang selama bertahun-tahun dan bahkan mereka sangat-sangat memprotek atau melindungi wangi dari aroma kopinya mereka dengan berbagai policy atau kebijakan yang diterapkan di berbagai outlet. Yang paling pertama dilakukan adalah kebijakan no smoking di dalam outlet. Ketika ada aroma rokok yang mengganggu aroma kopi, maka biasanya aroma kopi akan tenggelam. Dan ini membuat mereka menerapkan no smoking policy di berbagai outlet mereka di seluruh dunia kecuali di area-area outdoor. Dan mereka juga menerapkan policy bahwa tidak boleh karyawan mereka terutama barista menggunakan parfum atau cologne yang terlalu menyengat dan membuat aroma kopi menjadi tenggelam. Dan salah satu kasus yang paling menarik terjadi di 2008 ketika mereka memutuskan untuk mulai menjual makanan. Banyak customer yang merasa terganggu dengan bau makanan seperti bau sandwich dan juga bau sup yang mereka jual sehingga muncul banyaknya penolakan terhadap Starbucks yang mulai berjualan makanan. Karena itu mereka menciptakan satu policy baru di mana tidak boleh ada aroma makanan yang bisa menenggelamkan aroma kopi. Sehingga makanan-makanan yang mereka jual saat ini cenderung safe untuk bisa dijual secara aroma. Dan ini bahkan membuat saham mereka naik turun tergantung dari konsistensi mereka menerapkan aroma kopi. Inilah pentingnya multisensory marketing. Ada beberapa insight yang akan saya share terkait 5 panca indera.
Dan banyak sekali pendekatan marketing yang bisa kita gunakan untuk meng-engage customer kita menggunakan 5 panca indera. Kita mulai dari penglihatan atau sight. Sight adalah gerbang untuk first impression. Apapun yang kita persepsikan terhadap sebuah merek, produk, atau layanan pasti terlihat awalnya dari visual. Dan biasanya kita mengevaluasi sebuah produk fisik baik secara bentuk maupun fungsinya dengan melihat secara visual produk tersebut. Apabila kita berbelanja di sebuah toko retail, maka ketika kita melihat di rak ada berbagai macam produk yang bisa kita beli, yang pertama kita consider pastinya adalah bagaimana packagingnya. Apakah saya melihat packaging tersebut menarik atau tidak, dan apakah saya bisa memahami fungsi dari produk itu hanya dengan melihat secara visual bagaimana bentuk packagingnya. Dan apabila saya mulai tertarik dengan apa yang saya rasakan secara visual, maka saya akan masuk ke panca indera berikutnya, yaitu dengan touch. Artinya saya akan mulai memegang produk tersebut, mencoba merasakan apakah sensasi visual yang saya rasakan juga konsisten dengan sensasi touch yang saya rasakan. Kemudian sound merupakan salah satu elemen yang juga sangat penting dalam multisensory marketing. Biasanya dikenal ada istilah yang disebut sebagai sonic branding, di mana banyak brand menggunakan signature sound, baik jingle maupun sound-sound yang lain, yang mereka gunakan untuk mengasosiasikan merek tersebut dengan tune tertentu. Sehingga ketika orang mendengarkan jingle atau musik tertentu, mereka langsung teringat dengan brand tadi. Dan memang riset menunjukkan bahwa apabila sebuah brand tidak hanya menunjukkan logo secara visual, tetapi juga menambahkan elemen sonic branding atau elemen sound di dalam brand tersebut, maka 25% lebih efektif menciptakan brand recall. Artinya orang akan dengan lebih mudah mengingat brand tersebut apabila ada visual logo ditambah dengan jingle tertentu yang konsisten digunakan bertahun-tahun. Selain itu, sound juga bisa menciptakan persepsi waktu dengan memainkan tempo. Misalnya apabila kita makan di restoran fast food, maka biasanya tempo musiknya dibuat sangat cepat sehingga orang cepat makan dan kemudian cepat keluar, sehingga turnover mereka di restoran juga menjadi lebih baik. Tetapi apabila kita makan di tempat yang lebih mewah atau kita berbelanja di sebuah supermarket, biasanya musik yang dimainkan itu temponya lebih lambat, sehingga kita spend lebih banyak waktu di dalam supermarket, kita spend lebih banyak waktu di dalam restoran, membeli lebih banyak produk, membeli lebih banyak makanan. Sehingga persepsi musik itu menciptakan persepsi waktu dan bagaimana kita menikmati waktu di dalam satu point of sale. Selain itu, genre musik juga menginfluence persepsi terhadap kualitas. Apabila kita memainkan elemen musik jazz misalnya, maka akan terkesan sangat elegan. Apabila kita memainkan musik klasik misalnya, kita akan menciptakan persepsi luxury. Ini adalah quality perception yang diciptakan oleh genre musik yang kita mainkan di outlet-outlet kita atau di tempat-tempat point of sale kita. Yang ketiga adalah scent atau penciuman. Ada yang disebut sebagai scent branding. Bagaimana brand tidak hanya dikenal dengan visual logonya atau jinglenya, tetapi juga oleh aromanya. Dan ternyata penciuman ini adalah indera yang paling konsisten menciptakan long term memory atau ingatan jangka panjang. Sehingga biasanya nostalgia itu terbentuk dari indera penciuman kita. Kita ingat bau kasur kita yang kita tempati di rumah. Kita ingat dengan bau kopi yang selalu kita minum setiap hari. Kita ingat dengan wangi bakery yang kita lalui setiap hari menuju ke kantor. Kita selalu menciptakan nostalgic memory berdasarkan indera penciuman. Yang terbukti secara sains memang paling banyak korelasinya dengan memori jangka panjang. Selain itu ada teknik di marketing yang disebut sebagai aroma billboard. Ini yang biasanya digunakan untuk menarik traffic masuk ke dalam toko atau outlet tertentu. Biasanya kalau kita tahu ada kafe yang menjual kopi atau ada bakery yang menjual roti, biasanya ketika kita lewat di depan outlet tersebut kita akan bisa mencium signature aromanya mereka. Ini disebut sebagai aroma billboard. Seakan-akan seperti billboard, seakan-akan seperti iklan, tetapi dalam bentuk scent atau aroma. Sehingga setiap kali kita lewat area tersebut, kita akan bisa mencium aromanya dan kemudian akan tertarik untuk masuk dan membeli produk tersebut. Selain itu ada juga yang disebut sebagai ambient scent. Ini adalah wangi-wangi yang kita taruh di ruangan-ruangan yang menciptakan ambience tertentu, menciptakan asosiasi positif tertentu. Misalnya aroma
leather atau aroma kulit itu menciptakan persepsi luxurious atau persepsi mewah, atau aroma lavender yang menciptakan relaksasi, atau aroma alkohol yang menciptakan persepsi bahwa tempat ini sanitasinya bagus, misalnya digunakan di berbagai rumah sakit dan juga klinik. Inilah kira-kira teknik memanfaatkan scent marketing di dalam multisensory marketing. Yang keempat adalah terkait touch. Biasanya ketika kita sudah memegang sebuah produk, kita akan punya kecenderungan lebih tinggi untuk membeli produk tersebut. Karena ada riset yang membuktikan bahwa apabila seorang konsumen sudah mulai memegang sebuah produk, maka dia akan punya rasa memiliki yang lebih tinggi. Dia akan memiliki dorongan yang lebih tinggi untuk membeli produk tersebut, ketimbang kalau dia baru melihat saja produk tadi. Selain itu ada juga berbagai taktik yang disebut sebagai tactile tactics, yang biasanya digunakan oleh banyak print publisher. Misalnya kalau kita melihat majalah atau buku, banyak sekali yang menggunakan berbagai jenis paper atau jenis kertas yang berbeda, yang memiliki tekstur yang berbeda ketika kita pegang. Berat dari sebuah paper pun atau berat dari sebuah kertas pun juga berpengaruh terhadap persepsi kita terhadap kualitas dari publikasi tersebut. Dan apabila ada tekstur-tekstur tertentu yang membuat kita bisa memegang kertas tersebut secara lebih enak dan nyaman, maka akan meningkatkan persepsi kualitas dari produk atau publikasi tersebut. Dan tentunya yang paling penting adalah social touch atau human to human touch. Apabila kita bersalaman, apabila kita bersentuhan dengan frontliner, maka kita akan bisa mentransmit emosi-emosi positif. Dan riset membuktikan bahwa memang sentuhan antar manusia itu bisa mengkomunikasikan 8 emosi yang berbeda, mulai dari bahagia, marah, dan seterusnya. Sehingga dengan sangat efektif sekali bisa membantu membangun relationship antara frontliner kita dengan pelanggan yang sedang mereka ajak bicara. Terakhir adalah taste atau perasa. Ada satu keilmuan yang dikenal sebagai neurogastronomy. Ini adalah the science of flavor. Pada dasarnya banyak ahli-ahli neurogastronomi mempelajari flavor sebagai cara menstimulasi otak manusia. Dan bagaimana flavor itu bekerja mulai dari 4 rasa utama ditambah dengan rasa kelima yang sering disebut sebagai umami, yang biasanya dikenal juga dengan MSG, itu semua menciptakan persepsi rasa yang kompleks. Dan seringkali persepsi rasa ini muncul belakangan, dipengaruhi oleh berbagai panca indera lainnya. Misalnya ada riset yang membuktikan bahwa apabila kita makan yogurt, maka lebih baik menggunakan sendok plastik ketimbang sendok yang terbuat dari logam. Karena persepsi dari creaminess dari yogurt tersebut akan lebih cocok apabila menggunakan sendok plastik. Sehingga kita banyak melihat orang makan yogurt banyak menggunakan sendok plastik. Ada juga yang bilang bahwa apabila kita sedang menikmati coklat atau chocolate drink, lebih baik sambil mendengarkan musik jazz. Karena rasa creamy dari milk dan coklat tersebut akan lebih nikmat apabila disajikan dengan sentuhan musik jazz. Inilah bagaimana pengaruh dari panca indera yang lain berpengaruh pada persepsi kita terhadap taste. Dan seringkali taste ini adalah persepsi atau sensasi yang muncul paling belakangan, tapi paling ultimate. Kenapa begitu? Karena riset membuktikan bahwa taste tersebut menciptakan persepsi quality of life. Banyak orang yang ketika sudah tidak bisa makan enak karena mereka mungkin memiliki penyakit tertentu, quality of life-nya menurun secara drastis. Banyak orang-orang yang sudah tidak semangat hidup lagi apabila sudah tidak bisa makan enak. Karena memang taste itu memiliki satu pengaruh yang sangat positif terhadap otak manusia. Kita akan merasa lebih bahagia, kita akan merasa hidup kita lebih berkualitas apabila kita bisa merasakan berbagai rasa makanan dengan enak dan menikmatinya, dan kemudian merasakan sensasi yang sempurna dari keseluruh 5 panca indera kita. Saya ingin mengilustrasikan bagaimana teknik menggunakan multisensory marketing dengan mencoba mempelajari The Garuda Indonesia Experience. Garuda Indonesia terkenal merupakan 5-star airline yang terkenal tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia dengan servisnya. Bertahun-tahun memenangkan Best Cabin Crew Award dari Skytrax dan dikenal memang memiliki keunikan khusus apabila terkait dengan pelayanan. Tentunya Garuda Indonesia banyak mengalami masalah finansial,
tetapi kalau kita berbicara service, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak mengakui kualitas dari layanan Garuda Indonesia. Dan ini sangat terkait dari bagaimana Garuda Indonesia memanage customer journey end to end. Mereka memiliki 28 touch point yang kemudian dikelompok-kelompokkan menjadi 5 grup, mulai dari pre-journey, pre-flight, in-flight, post-flight, dan post-journey. Pre-journey adalah perjalanan yang kita lalui ketika kita sebelum ke airport memesan tiket, booking pesawat, dan kemudian check-in secara online, dan kemudian kita mempersiapkan baggage kita untuk akhirnya pergi ke airport. Pre-flight adalah pengalaman yang kita alami ketika di airport sebelum kita board the plane. Dan biasanya ini mulai dari check-in, menaruh bagasi kita, dan kemudian naik boarding ke pesawat. In-flight adalah experience yang kita alami selama kita ada di kabin pesawat. Tentunya di dalam perjalanan-perjalanan yang lebih panjang di atas 6-7 jam, cabin experience sangat-sangat berpengaruh terhadap persepsi kualitas dari airline tersebut. Meskipun di perjalanan-perjalanan jangka pendek tidak sepenting itu, tetapi tetap penting mengingat ini adalah momen yang paling kritikal dan momen di mana interaksi antara cabin crew dengan passenger itu paling dinamis dan paling banyak terjadi touch point. Kemudian ada yang disebut sebagai post flight, di mana di post flight ini ketika kita sudah turun dari pesawat, mengambil bagasi atau mungkin ada masalah ketika bagasi hilang, dan bagaimana baggage handling dari airport tersebut menciptakan persepsi kualitas terhadap keseluruhan trip kita di dalam airport. Dan tentunya dilanjutkan sampai dengan post journey, di mana kita sudah tidak lagi di airport, kita mengingat-ingat bagaimana memori positif yang kita ciptakan selama liburan atau selama perjalanan kita, dan mungkin kita akan menulis review di TripAdvisor dan juga website-website review yang lain. Inilah semua customer journey yang dikelola secara komprehensif oleh Garuda Indonesia. Tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa banyak elemen multisensory marketing yang diselipkan di dalam pre-journey sampai dengan post-journey yang dilakukan oleh Garuda Indonesia. Terutamanya yang bisa kita rasakan di dalam in-flight experience. Misalnya secara visual, Garuda Indonesia memiliki signature uniform atau seragam cabin crew yang selalu unik dan menampilkan nuansa Indonesia. Kemudian secara sound, kita sering mendengar lagu-lagu daerah yang dimainkan secara orkestra yang disebut sebagai The Sound of Indonesia yang dikembangkan bersama ADMS. Dan biasanya kalau kita mendengar lagu ini, kita langsung teringat dengan Garuda Indonesia. Selain itu, Garuda Indonesia juga memiliki aroma yang khas yang merupakan campuran antara flower dan herbs yang bisa ditemukan di Indonesia. Dan apabila kita naik ke dalam kabin pesawat, kita akan bisa merasakan scent ini meskipun apabila kita menggunakan masker, mungkin hanya tipis-tipis saja bisa kita cium aromanya. Kemudian ada signature gesture yang tentunya sangat terkenal yang selalu diperagakan oleh pramugari dan pramugara dari Garuda Indonesia. Dan tentunya makanan yang disajikan di kabin selalu menggambarkan bagaimana cita rasa kuliner Indonesia. Inilah 5 multisensory experience yang dikelola dengan baik oleh Garuda Indonesia dan membuat kita selalu teringat dengan Garuda Indonesia apabila kita menemui salah satu elemen dari multisensory experience ini. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.